Hai, balik lagi nih sama kita di programnya Ada Apa? Apa aja deh. Oke, di video kali ini aku bersama dengan Fatma lagi. Yeay. Karena pembahasan di video sebelumnya kita itu belum selesai gitu ya. Dan itu sebenarnya juga udah cukup panjang dan sangat-sangat bermanfaat. Dan ya yang nonton juga lumayan ya. Sangat mengapresiasi si Fatma. Terima kasih ya. Dan banyak yang supportnya. Iya, dan banyak yang minta buat dilanjutin karena video kemarin kan kita bahasnya tentang gimana tips biar berat badan bisa naik gitu ya. Karena itu problem dari kita berdua. Dan sekarang kita mau membahas tentang kebalikannya gitu ya, tentang gimana sih caranya biar kita itu bisa diet, biar kita itu bisa diet dengan sehat, berat badannya bisa turun tapi tetap sehat gitu. Jadi gimana Fatma? Gimana caranya? Mungkin banyak teman-teman yang udah penasaran gitu. Pertama kita harus ini dulu ya, ketahui dulu terkait kebutuhan gizi setiap orang itu kan beda-beda gitu. Nah, kebutuhan gizi itu kan dipengaruhi dari usia, jenis kelamin, dan satu lagi itu aktivitas fisiknya. Terus, gimana sih kita tahu apakah kita memerlukan penurunan berat badan atau kenaikan berat badan itu? Nah, yang untuk hari ini yang mau kita bahas adalah terkait fokusnya ke penurunan berat badan ya. Jadi, untuk penurunan berat badan itu sendiri, supaya kita nggak salah milih caranya, jadi kita perlu ketahui dulu kalau penurunan berat badan itu jumlah kalori yang masuk itu lebih sedikit dari kebutuhan kita sesungguhnya gitu. Nah, biar kita juga nggak salah, kita harus memperhitungkan itu, kita juga perlu mengkonsultasikan kepada ahlinya, kepada dokter atau ahli gizi yang lebih paham lah supaya kita nggak salah milih teknik atau pola diet yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan goals itu, mendapatkan goals penurunan berat badan tadi. Berarti kayak itu ya, dihitung IMT kemarin itu dulu ya? Itu bisa dihitung sendiri atau kita harus sambil konsul biar lebih jelasnya atau gimana? Sebenarnya kalau buat IMT kan itu bisa dihitung sendiri, kemarin kan juga udah dicantumin rumusnya ya. Jadi untuk penurunan berat badan itu ketika IMT kita itu sudah overweight atau udah obesitas. Jadi kalau overweight itu IMT itu udah lebih dari 25 kilo per meter kuadrat gitu ya. Atau kalau dia udah obesitas berarti IMT-nya udah di atas 30 kilogram per meter kuadrat gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan ketika IMT kita udah mencapai itu yaitu untuk melakukan penurunan berat badan. Tadi kita ngitung IMT-nya sendiri dulu gitu, nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu buat cari tahu masih di tahap normal atau udah obesitas atau ya. Kalau IMT gitu, kan bisa dihitung sendiri. Sebenarnya kebutuhan gizi pun kalau kita udah tahu artinya, tahu rumusnya atau caranya itu juga bisa dihitung sendiri. Cuman kan lebih baiknya kita konsultasikan kepada yang lebih ahli gitu. Terus sebenarnya untuk misalnya buat diet kita tuh bisa mencapai itu secara sendiri gitu. Maksudnya nggak perlu konsultasi juga bisa. Cuman takutnya ketika target itu tercapai tapi komposisi kebutuhan gizi itu tidak seimbang gitu. Malah jadi kurang gitu ya. Jadinya nggak tepat gitu, lebih nggak tepat aja. Kan banyak yang kayak diet ya udah yang penting ngurangin makan atau bahkan nggak makan nasi sama sekali atau cuma kayak biasanya makan apel doang kan udah penting udah kenyang gitu. Kayak gitu juga mungkin takut salahnya di situ ya. Kalau kita nggak konsultasi ke karena kan yang ahli gitu. Pemilihan makanan juga itu mempengaruhi ya. Untuk target penurunan berat badan sendiri itu ada bukan teknik sih sebenarnya, kayak strategi atau tips-tipsnya gitu. Tips-tipsnya buat pemilihan makanan. Jadi untuk pemilihan makanan sendiri itu kita bisa memilih makanan-makanan itu ada 3. Yang pertama itu tinggi serat. Jadi makanan yang mengandung serat. Kenapa serat? Karena serat itu membantu pencernaan untuk mengeluarkan BAB. Jadi ketika selain itu juga serat itu juga memberikan rasa kenyang untuk tubuh lebih kita. Lama gitu. Lebih lama. Sehingga itu akan membantu kita supaya nggak makan yang secara terus menerus gitu ya. Dan makan dikit kenyang, udah kenyang gitu. Dan contohnya apa makanannya? Misalnya kalau serat itu kan ada 2, ada serat larut air, ada serat yang tidak larut air. Nah, untuk ini sendiri buat mengurangi berat badan itu sendiri,
contoh makanan yang biasanya untuk serat kasar ya, untuk serat kasar itu biasanya kayak daun singkong atau gandum, kacang-kacangan, atau mungkin juga biji-bijian gitu. Tapi kalau untuk sayur-sayuran itu biasanya sayur-sayur yang memiliki yang warna hijau. Jadi sayur-sayuran hijau atau buah-buahan yang daun-daun hijau gitu. Ya, daun-daun hijau. Kayak bayam atau kangkung ya yang umumnya ya. Tuh. Oke, terus kalau buat yang makanan selain makanan yang mengandung serat ya, maksudnya tinggi serat, itu juga bisa makan makanan yang mengandung probiotik, makanan probiotik gitu. Kenapa probiotik? Karena probiotik itu makanan peningkat bakteri di usus. Yang itu tadi yang memudahkan kita supaya bisa membuang pencernaannya lebih lancar gitu. gitu. Nah, misalnya kalau buat makanan probiotik itu sendiri, itu makanan-makanan fermentasi kayak tahu, tempe, terus miso atau kefir tahu ya? Kefir yang telur mahal itu. Ya. Kemudian ada juga acar atau yogurt yang umumnya kalau orang biasanya kalau ini apa namanya? Kita lagi sembelit tuh makannya yogurt gitu kan. Terus kalau yogurt itu kan biasanya ada bahan pengawetnya kayak gitu-gitu, nggak apa-apa kah? Apa gimana? Atau lebih baik yang bener-bener alami aja tadi, kayak misal tempe gitu-gitu kan mungkin lebih sehat kan gitu. Kalau yogurt itu tergantung ini sih Mbak, jenis yogurt yang kita makan. Karena kan ada memang yogurt yang gitu kemasan. Biasanya ada yang karena kemasan, biasanya ada yang tinggi gula, itu bagus. Jadi kita juga harus pintar-pintar milih yogurtnya itu. Makanya ketika kita membuat pola hidup kita lebih sehat, salah satunya itu pesan 10 gizi seimbang aja deh ya. Salah satu pesan 10 gizi seimbang itu kita harus membaca ration fact-nya, kandungan gizi dalam makanan-makanan kemasan. Itu perlu banget buat kita ketahui. Tuh, tapi kita nggak salah milih. Agak rempong ya kalau harus beli apa harus lihat itu kan. Iya dong. Kadang kita sebagai orang awam tuh nggak paham gitu loh. Iya kita harus milih yang gimana kalau lagi baca itunya. Misal kita mau beli yogurt, terus kan dilihat tuh ada gulanya berapa gram kayak gitu. Terus sebaiknya kayak kita konsumsi gula yang kayak gitu tuh maksimal ada batasan berapa gramnya gitu. Kalau gitu sendiri, misalnya nih dalam gula, harinya itu kan dibatasin ya, satu hari itu maksimal 4 sendok makan buat gula. Nah, untuk kandungan gizi kan setiap kemasan beda-beda ya Mbak. Aku juga nggak mau ngamatin satu persatu karena aku pun nggak yang sesering itu buat beli-beli makanan-makanan kayak yogurt gitu ya. Kalau itu kan dilihat berapa persen tuh dari kebutuhan kita. Kalau biasanya di kemasan itu ada kebutuhan secara umumnya yang 2000 berapa, 2000 sekian itu ya. Itu kan terus nanti ada kebutuhan persekian kebutuhan gizi kita tuh udah terpenuhi dari makanan tersebut gitu. Nanti kalau buat mengulas terkait nutrition fact ya ada sendiri ya, karena buat sekarang kita fokus buat gimana caranya yang penurunan berat badan itu tadi. Untuk next video akan bahas lebih dalam lagi, karena aku juga kepo, karena aku tuh juga sering liatin itu loh, tapi tuh kadang itu kurang paham gitu. Tapi orang-orang kan harus mikirnya gimana? Apa namanya? Itu terlalu ribet dan aku nggak paham. Yang penting perut kenyang, hati senang ya. Terus dimakan uang cukup ya udah lah ya gitu. Aman. Iya. Gitu. Terus selain tadi ada serat, terus ada apa probiotik tadi? Terus pemilihan makanan kayak apa sumber-sumber karbohidrat, lemak, protein itu juga perlu diperhatikan. Karena kenapa? Kalau misalnya kayak jumlah sama sumber karbo itu kan juga ada berapa jenis-jenis karbo tuh. Karbo itu kan salah satu jenis zat gizi yang dia itu sebagai sumber gula. Kalau kita kelebihan gula kan dampaknya yaitu tadi bisa penyakit jangka panjang, diabetes dan lain sebagainya. Jadi buat salah satu caranya itu untuk mengontrol asupan karbonya itu dengan melihat sumber dan jumlahnya. Misalnya kalau untuk sumber karbohidrat itu pilih sumber karbohidrat yang alami. Yang alami ya misalnya kayak padi-padian, kacang-kacangan, atau misal juga sayur, ubi, kentang gitu. Kalau untuk supaya lebih bagus lagi itu pilih bahan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Jadi kalau karbohidrat kompleks itu misalnya kayak beras merah, beras merah, terus ada lagi gandum juga salah satu karbohidrat kompleks,
terus ada kacang polong, ada kacang merah gitu-gitu yang umum aja ya, yang sering kita temuin di lingkungan kita gitu. Terus sayuran berdaun hijau itu juga ada karbohidratnya. Jadi itu nggak muluk-muluk hanya tentang vitamin dan mineral ya. Jadi itu masih ada kandungan makronutriennya. Jadi kayak ada karbohidratnya, protein, lemak, cuman jumlahnya yang tidak banyak. Gitu. Lebih sedikit gitu ya. Karena untuk sumber utamanya kan ada sendiri kayak karbohidrat yang kayak nasi atau gandum, mungkin juga jagung dan lain sebagainya. Oke. Terus ada yang lain selain 3 tadi? Terus selain itu kita juga harus sebenarnya semua itu tuh harus dikontrol, kayak protein, lemak pun, terutama lemak ya, apalagi lemak, karena lemak itu salah satu faktor yang menyebabkan obesitas di dalam tubuh kita gitu loh. Ya karena dia kayak kan sumber makanan cadangan gitu ya, lemak, jadi kayak disimpan gitu ya di dalam tubuh. Itu kan juga yang menyebabkan kita obesitas, dan obesitas itu tadi tuh dampaknya dalam tubuh kita juga berbahaya gitu. Kenapa? Karena obesitas itu tuh bisa meningkatkan resiko kayak hipertensi, serangan jantung, stroke, kemudian bisa menyebabkan kanker juga, atau gangguan tidur. Itu juga menyebabkan gangguan tidur, karena ketika kita obesitas tuh kan kayak sininya tuh kan lehernya itu ada yang menghambat gitu ya. Jadi kan kita gangguan pernapasan, karena adanya gangguan pernapasan itu kita sulit untuk tidur gitu. Bisa juga menyebabkan depresi kalau orang obesitas itu kan, karena mungkin kekurangan tidur itu juga salah satunya. Terus karena hujatan juga. Ya karena kita memandang body image gitu ya, body image, karena kan kalau orang-orang tuh kayak apaan sih gendut gitu ya. Gendut biasanya kan kayak orang-orang yang emang agak berisi gitu suka dipanggil gendut itu kan juga kadang bisa bikin stres gitu ya. Kan balik ke psikologi kita juga, mempengaruhi psikologi kita gitu. Ternyata dampak negatifnya juga banyak gitu ya. Jadi nggak cuma kayak penampilannya aja yang emang kurang bagus, bukan kurang bagus sih sebenarnya ya. Kurang gitu, ternyata ada dampak untuk kesehatannya juga gitu, beberapa penyakit tadi. Kemudian kalau buat mengurangi lemak itu sendiri, tadi kan terkait pemilihan makanan ya. Pemilihan makanan ya tadi yang makanan yang tinggi serat, kemudian yang makanan mengandung probiotik atau prebiotik. Kemudian ada juga kita harus pintar memilih sumber karbohidrat, protein maupun lemak. Kalau lemak biasanya itu kita harus mengutamakan lemak alami aja deh. Misalnya kayak gini, kalau lemak itu kan nggak harus dari minyak ya. Lemak itu sebenarnya kayak daging-dagingan itu udah banyak mengandung lemak. Gitu. Jadi lebih baik kita kayak mendapatkan asupan lemak itu dari lemak alami. Jadi dari bahan makanan itu sendiri tanpa olahan. Lemak yang baik gitulah ya. Karena ya kalau sudah diolah kan udah ada penambahan minyak kayak gitu kan, minyaknya jadi berlebih ya. Terus kalau misalnya lemak alami lagi selain dari sumber-sumber protein, kan protein itu kayak daging, kemudian ikan, itu kan juga ada lemaknya tadi. Selain itu juga ada minyak zaitun atau minyak kelapa. Cuman kalau itu kan kalau dari segi harganya kan agak lumayan ya. Jadi ya mending kita penuhin kebutuhan lemak itu ya dari itu tadi. Misalnya untuk pengolahan pun nggak harus selalu digoreng ya. Misalnya kan harus digoreng ya enggak, kan banyak olahan-olahan yang untuk kita mengurangi penggunaan minyak itu sendiri. Iya, kayak sekarang kan ada air fryer gitu-gitu kan, udah makin canggih. Bisa goreng tapi nggak pakai minyak gitu, mungkin bisa jadi lebih sehat gitu ya. Jadi namanya bukan pisang goreng dong. Iya, pisang kering. Tapi kalau itu lebih baik kenapa enggak gitu ya? Iya. Lebih sehat gitu untuk kesehatan kita juga. Ya, emang sehat itu mahal ya. Kita harus modal uang juga, modal nurunin ego juga biar nggak jajan sembarangan kayak gitu kan. Ya karena justru ketika dampaknya itu terjadi sama kita itu kan lebih bahaya. Lebih baik kita kan menjaga daripada harus mengobati, kan mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Lebih susah juga untuk mengobati kan, nanti kalau udah terlanjur juga biayanya akan semakin besar kan buat ngobatinya. Terus ada
tips-tips biar misal kayak olahraga yang mau yang bisa membantu mengurangi lemak terus atau ada hal lain gitu yang bisa membantu biar kita bisa praktek nih di rumah gitu. Oh ya, kalau untuk prakteknya untuk mengurangi lemak itu sendiri ya salah satunya aktivitas fisik ya perlu diperhatikan. Soal olahraga itu harus rutin, minimal tuh sehari 30 menit. Kalau misalnya nggak bisa setiap hari, minimal aja seminggu tuh 3-4 kali atau ya sempetin lah dalam sehari tuh kayak aktivitas fisik. Ya jalan itu ya termasuk udah olahraga ya meskipun olahraga ringan. Atau kalau memang kalian benar-benar pengen punya target buat penurunan berat badan, bisa konsisten, bisa komitmen, itu bisa olahraga yang olahraga kardio. Jadi kan contohnya apa? Kalau kardio itu biasanya yang aku tahu aja ya Mbak ya. Kalau kardio itu bukan kardio sih, kayak olahraga buat penurunan berat badan, kayak bersepeda, jogging, kemudian yang kayak tahu sih itu sih ya. Sama kegiatan sehari-hari juga kan. Ya pokoknya yang penting gerak gitulah ya. Gerak, karena ketika nggak gerak itu ya jadinya darah kita tuh tersumbat sama lemak kita itu tadi. Karena ya hubungannya pasti ribet ya dalam tubuh. Pokoknya kayak mengeluarkan keringat itu sama aja membakar lemak gitu nggak sih? Gitu. Terus selain itu kan, selain aktivitas fisik, itu tadi kita memperhatikan asupan kalorinya, kemudian kita juga harus selalu memantau perubahan berat badan, penurunan misalnya. Sama yang kayak kemarin, jadi untuk penurunan berat badan pun nggak bisa kayak seminggu kita harus target turun berapa, 5 kilo atau 10 kilo, itu malah nggak sehat ya. Jadi penurunan yang sehat itu ya sekitar 0,5 sampai 2 kilo dalam satu bulan. Oh, 1 bulan? Dalam 1 minggu. 1 minggu. 0,5 sampai 1 kilo. 0,5 berarti nggak yang langsung signifikan langsung ajlik gitu ya? Biasanya ya dalam 1 bulan 2 sampai 4 kilo. Gitu. Tuh. Kemudian selain itu, ketika kita makan pun itu juga salah satu hal yang mempengaruhi. Gimana? Gitu. Misalnya kayak gini, kita makan sambil nonton atau main HP. Oh gitu, bisa ngefek juga? Ngefek. Kenapa tuh? Ketika kita makan, kita tuh harus bisa menikmati makanan itu. Kita harus fokus. Jadi nanti kalau kita main HP, kita nonton, itu kan jadi kita lupa kalau kita lagi makan. Kayak misalnya, kayak nyemil kan? Kalau orang nyemil kan kebablasan. Nah itu kita harus fokus, kita harus menikmati makanan yang ada di depan kita gitu. Bisa fokus ke sana. Itu mempengaruhi juga. Atau ini ada salah satu metode buat orang-orang yang benar-benar punya ambisi gitu buat penurunan badan. Salah satunya itu namanya metode intermittent fasting. Apa tuh? Jadi kayak jam disiplin makan. Jadi jam disiplin makan tuh misalnya itu tuh ada batas-batasannya. Jadi kita makan pada jam-jam tertentu. Oh gitu. Itu ada di sini ada tiga pembagian, tiga kali makan gitu ya? Bukan. Jam makan. Waktunya yang batasannya itu. Jadi misalnya kita makan dari jam 8 sampai jam 4 sore aja. Oh gitu. Jadi kita bisa milih salah satu tuh, atau jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Atau yang terakhir itu kita bisa makan dari jam 1 siang sampai jam 12 ke atas lah. 1 siang sampai jam 8 malam. Jadi kita makan tuh di waktu-waktu itu saja kayak gitu. Aku kira ada misal sarapan ntar harusnya jam segini sampai jam segini itu maksimal. Ntar makan siang jam segini gitu. Ternyata enggak ya, itu kayak bisa makannya tuh tadi kan ada jam 8 sampai jam 4 sore. Ternyata kayak supaya gitu. Kita juga bisa mengontrol kita juga mengontrol makanan, waktu makan kita. Ya memang makan teratur kayak yang tadi yang kalau makan teratur kan ya 3 kali sehari, 3 kali sehari. Terus dari kita harus sarapan ya memang siang. Itu penting. Tapi kan kadang ada orang yang malas sarapan. Jadi bisa tuh kita kayak pakai metode ini supaya target penurunan berat badan itu juga bisa tercapai. Gitu. Karena ketika kita pembatasan makanan, cuman kadang kan orang nggak komitmen itu tadi. Ya aku nih ikut metode ini yang sampai jam 8 malam, ternyata jam 9 malam udah lapar lagi mau makan lagi gitu. Nah itu salah satu berat itu. Salah satu kebiasaan yang salah gitu. Terus selama pembatasan pembatasan jam makan ini juga, kita juga harus mengurangi yang namanya konsumsi gula. Oh gitu. Berarti mengurangi ya, bukan nggak boleh sama sekali? Iya, mengurangi.
misalnya apa namanya, kita minum teh, minum kopi atau yang herbal-herbal, ya kalau bisa kan gula itu kan bukan gula apa ya? Maksudnya sumber gula itu kan bukan beda gula pasir doang gitu ya. Bukan gula pasir doang. Jadi kayak misalnya kita makan nasi aja itu udah ada gulanya gitu. Jadi kan kita dapat sumber gula, sumber karbo itu ya dari itu makanan pokok itu. Jadi kayak mengurangi, kalau gula itu kalau bisa konsumsi gula nggak mungkin sama sekali ya, tapi mengurangin. Misalnya kayak minum kopi, teh, kalau bisa usahakan nggak usah pakai gula gitu. Jadi kita tetap bisa minum, nggak dehidrasi, bisa mencukupi kebutuhan cairan kita, namun tidak yang pakai gula. Oke, berarti yang gula yang sekiranya bisa dikurangi gitu ya. Kalau kayak nasi kan kita nggak tahu ya dia gulanya ada berapa gitu, atau bisa dihitung juga sih, nggak sih? Kalau nasi ada berapa gram itu tuh? Ada. Gulanya jadi berapa gitu-gitu ada? Ada ketentuannya sendiri TKPI. Jadi kayak setiap makanan per 100 gram itu mengandung berapa protein, mengandung berapa karbohidrat. Semua ada ini sih. Ada teorinya gitu ya? Buku panduannya. Ada. Jadi biar kita, tapi ya bisa diperkirakan juga, misalnya dalam 100 gram itu mengandung berapa karbo. 100 gram itu kan bisa digambarkan. Kalau dalam gizi itu tuh ada yang namanya buku foto makanan. Jadi di situ tuh kayak kita contoh dalam kalau 100 gram nasi itu berapa sih dalam sepiring itu. Tuh. Terus ada juga TKPI itu kayak panduan bahan makanan. Jadi dalam 100 gram bahan makanan tuh ngandung zat gizi apa aja dan berapa. Ternyata ada kayak gitunya. Itu juga menarik ya. Mungkin di next video bisa dibahas lagi sama Fatma, karena mungkin itu juga perlu dikorek-korek lebih dalam, karena kayaknya banyak juga ya pembahasan yang ada di buku itu. Kayaknya sih kalau dari aku itu tadi ya Mbak ya, buat tips-tips supaya kalau kita punya cita-cita penurunan berat badan, atau mungkin bukan cita-cita sih, itu tadi balik lagi ke dampaknya ketika kita punya berat badan berlebih. Lagian kalau kita punya berat badan berlebih atau badan kita terasa besar kan kayak gerak pun nggak leluasa gitu ya. Cepet capek juga itu kebutuhan diri kita sendiri sebenarnya. Kalau dalam segi medis pun ya itu kan memang nggak sehat kalau udah obesitas, udah overweight gitu. Jadi ya kita perlu punya prinsip gimana caranya kita bisa hidup sehat gitu ya. Ya, ini bukan soal penampilan aja, tapi soal kesehatan itu yang lebih penting gitu ya. Betul. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Fatma? Kayaknya yang tadi udah cukup ya. Mungkin kalau misalnya kalian ada saran mau membahas apa atau masih kurang jelas, bisa ditanyain di kolom komentar guys. Jadi nanti bisa sampai di situ juga. Iya, mungkin buat teman-teman nih yang lagi yang ngerasa kayak berat badannya itu berlebih, jangan takut buat diet, tapi juga harus pintar-pintar gitu ya, cari tahu gimana sih cara diet yang sehat biar ya badannya langsing tapi itu tetap sehat gitu loh. Kebutuhan gizinya yang ideal maksudnya, yang ideal tapi gizinya itu tetap terpenuhi gitu, nggak kekurangan gizi sampai kebablasan kerempeng gitu, enggak. Jadi harus cari ilmunya dulu sebelum kita memulai diet gitu. Karena ya itu tadi, diet itu tuh nggak sembarangan ya guys. Jadi nggak cuman muluk-muluk kalian mengurangi makanan secara drastis, itu malah nggak sehat buat tubuh kalian juga. Jadi kita harus bisa konsisten, sabar gitu ya. Konsisten, sabar, terus kita juga harus tahu dulu tuh kebutuhan dari tubuh kita sendiri tuh kayak gimana. Itu tadi mulai dari nentuin IMT kita, kemudian kebutuhan gizi kita gimana. Sebenarnya ya kalau misal mau nanya kebutuhan gizi, ya nanti kapan-kapan kita bahas ya secara lebih mendalam kalau kalian penasaran gimana caranya. Oke, aku kepo. Tapi ini kok kalau misalnya nggak mau ribet, ngitung, itu ada namanya AKG. Jadi angka kecukupan gizi. Jadi di sana nanti ada rentang umur dari umur sekian sampai sekian, kemudian jenis kelamin, sama apakah dia dewasa atau ini, nanti di sana ada semua di AKG gitu. Ya. Lebih gampang, lebih simpel gitu ya. Kalau kalian nggak mau ribet ngitung ya, karena memang
Buat ngitung itu sendiri tuh masih ada tahap-tahapnya ya. Kayak aktivitas fisik itu harus ditentukan dulu apakah dia sedang, berat, atau yang ringan gitu-gitu juga mempengaruhi. Susah ya. Jadi ya kalau mau lebih simpel, ya simpel tadi pakai AKG tadi, atau lebih simpel lagi kalian bisa konsul ya. Itu malah lebih tepat lagi konsul ke ahlinya gitu. Oke, sudah? Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan Fatma bermanfaat dan bisa membantu kalian para pejuang diet. Semangat! Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!